Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisa kami yang berjudul Sistem Informasi Pengaduan Keluhan Pasien Terhadap Rumah Sakit. Kami akan menjelaskan 5 poin. Berikut saya akan memperkenalkan teman saya beserta penjelasannya. Yang pertama ada Foria, akan menjelaskan permasalahan dan pemecahan masalah. Yang kedua ada Dila yang akan menjelaskan analisa proses berjalannya proyek kami ini. Yang ketiga ada Rizky yang akan menjelaskan tujuan proyek kami. Yang keempat ada Hari yang akan menjelaskan proyek kami. Yang kelima dengan saya sendiri Sarah akan menjelaskan hasil yang kami inginkan dengan proyek ini. Berikut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Fajrianti. Saya dari Kampus Bina Sarana Informatika. Saya sendiri dari kelas 12 4A15. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang permasalahan pokok pada analisa pada rumah sakit. Dan yang kedua adalah pemecahan masalah pada analisa rumah sakit. Jadi, permasalahan yang terjadi pada di Rumah Sakit Saraswati ini adalah sistem mereka masih bersifat manual, terutamanya dalam hal pendaftaran ke rumah sakit untuk rumah sakitnya. Jadi pelayanan tidak bersifat terbuka. Misalnya pelayanan yang membayar memakai mandiri, misalkan uang cash ataupun apa yang didapat apa saja, dan bedanya dengan layanan pembayaran melalui dengan BPJS atau asuransi swasta. Nah, di sini kita mencoba untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi pada menggunakan sistem kerja yang masih manual, antara lainnya satu, belum efektifnya sistem informasi yang ada di Rumah Sakit Saraswati masih menggunakan pencatatan secara manual sehingga kemungkinan hilangnya pendataan pasien. Yang kedua, kesulitan untuk mencari data pasiennya. Yang ketiga, sistem yang saat ini tidak efektif atau efisien. Nah, di sini ada pemecahan masalahnya. Jadi, pemecahan masalah ini berencana memecahkan masalah antara lain dengan cara satu, membuatkan aplikasi website untuk Rumah Sakit Saraswati agar masyarakat bisa mengetahui jenis-jenis pelayanan dan dapat melakukan keluhan pada pihak rumah sakit. Deskripsi service itu ada berbagai macam. Yang pertama ada data login user, yang kedua ada data login admin, yang ketiga ada data keluhan, yang keempat ada input keluhan, yang kelima ada password, yang keenam ada edit keluhan, yang ketujuh adalah delete keluhan, yang kedelapan ada data pasien, yang kesembilan ada data admin, yang kesepuluh ada data keluhan user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Diela Salsabila, NIM 1218-2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis proses sistem yang sedang berjalan pada rumah sakit. Analisis proses yang sedang berjalan yaitu menjelaskan mengenai proses yang sedang berjalan berbentuk pola aliran informasi yang sedang dilakukan di dalamnya melalui dokumen, laporan, sistem, dan proses yang sedang terjadi. Ada beberapa proses dalam analisa proses yang sedang berjalan. Yang pertama itu proses penawaran jasa ke customer. Proses penawaran jasa ke customer dilakukan dengan cara via telepon maupun secara manual, yaitu mengambil nomor urutan antrian. Dan yang kedua yaitu proses permintaan jasa dari customer. Proses permintaan jasa dari customer itu, customer melakukan panggilan via telepon dan mendapatkan nomor list antrian, lalu pergi ke rumah sakit. Dan yang ketiga ada proses pembayaran. Customer dapat melakukan pembayaran melalui via mandiri ataupun via asuransi dan juga jaminan kesehatan atau BPJS. Dan yang terakhir ada proses laporan.
yaitu setelah proses pembayaran, maka bagian admin operasional akan memberikan berkas pembayaran kepada bagian akunting. Halo, nama saya Rizky Aditya Sudrajat dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan BPJS di rumah sakit. Hasil yang diinginkan pertama yaitu mengeluarkan pelayanan BPJS, yang kedua mengeluarkan info rumah sakit, yang ketiga mengeluarkan info kesehatan. Ada pula jadwalnya. Proyek dikerjakan selama kurun waktu hari yaitu membangun sistem dan segala kegiatan pendukungnya, perawatan selama kurun waktu tertentu, pertemuan terdiri dari meeting awal, meeting reguler tim proyek, dan meeting penutupan. Estimasi atau perkiraan biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah 700.000. Estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya secara global terdiri atas sumber daya manusia 5 orang anggota, materi alat yaitu laptop dan printer. Hasil yang diinginkan oleh kami adalah sistem informasi pengaduan keluhan pasien terhadap rumah sakit ini dapat menghasilkan laporan serta pengaduan yang dialami pasien, sehingga pihak manajemen dapat bertindak dan mengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau bahasa yang kurang dipahami. Sekian, bye-bye. Halo, nama saya Muhammad Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat. NIM saya 12181992. Saya berasal dari kelompok 3. Pertama-tama proyek kita adalah sistem keluhan untuk rumah sakit, yaitu untuk pengaduan rumah sakit. Yang bisa melakukan keluhan di sini adalah orang yang sudah dirawat di rumah sakit. Yang itu adalah pertama-tama. Dan kita memiliki 2 halaman, yaitu halaman admin dan halaman user. Halaman user di sini kita ada input keluhan, yaitu untuk menginput keluhan, dan yang kedua adalah menu data keluhan untuk menginput data keluhan. Nah, di sini user bisa menginput data keluhan, kategori untuk BPJS atau bukan. Lalu di situ terdapat menu yang bisa kalian lihat. Adalah halaman dari admin. Halaman admin memiliki beberapa menu. Yang pertama data keluhan, yaitu keluhan-keluhan yang dikirimkan oleh pasien, dan yang kedua adalah data pasien, data-data yang hanya bisa mengakses halaman pengaduan, dan ketiga adalah data kategori, yaitu untuk kategori apa yang akan user berikan, yaitu ada BPJS, pelayanan, dan umum. Dan yang ketiga adalah admin sistem, yaitu untuk menambahkan admin atau menghapus admin. Nah, di data kategori pun kita dapat menambah kategori, lalu data pasien pun kita dapat menambah data pasien. Lalu kita ada profil dan edit